مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك Limpahan puji kehadirat Allah Maha suci dan maha luhur, Maha menyejukkan jiwa hamba-hambanya dengan namanya yang maha luhur. Keindahan yang zahir dan yang batin, yang kesemuanya milik Allah, berawal dari kehendak Allah, menenangkan sanubari hamba-hambanya, menghibur dan menyejukkan jiwa mereka dengan detik-detik perjumpaan dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi hamba-hambanya dengan kelembutan, menghibur mereka dengan pengampunannya, menyampaikan kabar-kabar yang menenangkan jiwa dan detik-detik perjumpaan kita dengan Allah. Tenanglah sanubari hamba-hambanya yang beriman, jika mereka mengingat kan datang satu waktu kelak mereka akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, berhadapan dengan yang tiada akan mengecewakan para kekasihnya. Ada yang maha penyantun, ada yang maha berkasih sayang,
Allah, tiada kasih sayang melebihi kasih sayangnya, tiada kelembutan melebihi kelembutannya, tiada kesabaran melebihi kesabarannya, tiada kekuasaan dan kekuatan melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah, sang pemilik setiap ruh dan jiwa, sang pemilik setiap jasad, setiap yang hidup di atas permukaan bumi. Dialah Allah, Maha hidup dan Maha mengawali dan memiliki segenap kehidupan, Maha berkuasa atas yang hidup dan Maha berkuasa atas yang telah sampai di alamul barzakh, dan Maha berkuasa sepanjang waktu dan zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memanggil kita untuk mendekat. Ya Rahman, Ya Rahim, undang terus jiwa kami untuk mendekat ke hadirat-Mu Rabbi. Ya Allah, hadirin hadirat, diriwayatkan dari dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim, tiadalah seorang muslim ketika ia berbuat hal, ketika menhamma bihasanatin, ketika ia berkeinginan untuk berbuat suatu pahala, sebelum dia berbuat, baru berniat, Allah telah memberinya satu pahala. Memberinya sebelum dia berbuat, mengganjarnya sebelum dia bergerak melakukannya. Demikian penghargaan Allah dan kesantunan dan kedermawanan Allah bagi jiwa yang berkehendak untuk berbuat baik, yang berkehendak untuk dekat kepadanya, yang berkehendak untuk beribadah kepadanya. Baru saja lintasan pemikiran dan keinginan sudah diberi satu pahala. Subhanallah. Jika dia melakukannya, diberikan baginya 10 kali lipat dari amal baiknya, ila sab'i mi'ati dza'if. Terus dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Jika ia berniat berbuat buruk, hamma bisayyi'atin, Allah tidak tuliskan dosa. Kalau sudah niat berbuat jahat, belum Allah tuliskan dosa. Jika tidak jadi melakukannya, Allah berikan satu pahala. Subhanallah. Allah memberikan pahala dengan getaran hati dan keinginan jiwa kita. Ingin berbuat baik, pahala dan anugerah telah berlimpah sebelum kita berbuat. Meninggalkan perbuatan jahat, Allah limpahkan lagi pahala. Jika ia berbuat dosa, diberikan satu dosa saja. Demikian cara Allah membelaku dan membela kalian untuk selalu dekat dengannya. 11 kali kita beribadah kepada Allah, 10 kali Allah dekatkan kita kepadanya. Demikian indahnya Rabbul Alamin. 1 kali kita bersujud dituliskan 10 kali sujud. 1 kali bertaubat dituliskan 10 kali bertaubat. 1 kali minta ampun dosa kita kepada Allah, Allah tuliskan 10 kali. Demikian indahnya Rabb, demikian besarnya keinginan Allah mengundang kita untuk dekat. Hadirin hadirat, pahamilah undangan-undangan ilahi dalam setiap kejap siang dan malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ifliqu minal a'mali ma tudrikum." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Paksa dirimu untuk berbuat amal selama kalian mampu. Jadi yang kita mampu paksakan sampai batas kemampuan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita tertipu dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
itu bagi yang sudah sampai batas tidak mampu lagi, berhenti sampai di situ. Tapi selama masih mampu, paksakan. Maksudnya apa? Perangi perasaan malas. Malas beribadah bukan tidak mampu beribadah. Rasul mengatakan iklifu minal a'mali ma tutibun. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Paksakan dirimu untuk berbuat amal selama masih mampu. Kalau sudah tidak mampu, berhenti. Karena memang batasnya sampai di situ. Allah tidak memaksa lebih dari yang kita tidak mampu. Subhanallah. Allah ciptakan manusia ini lemah sehingga mereka tidak dipaksa lebih dari yang kemampuan mereka. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk terus mencapai kedekatan kehadirannya, padahal Allah tidak membutuhkan semua hambanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, di mana Allah menjelaskan, ya ibadi, innakum lan tadurruni wa lan tablughu durri wa lan tablughu naf'i. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa sampai membuat manfaat kepadaku dan tidak pula akan bisa sampai membawa mudarat padaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian yang pertama hingga yang terakhir dari seluruh manusia ini mempunyai jiwa yang takwa dengan puncak-puncak ketakwaan, tidak bertambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruh manusia yang pertama hingga yang terakhir mempunyai jiwa yang semuanya jahat pada puncak kejahatan, tidak berkurang dari kerajaanku sedikit pun. Jalla wa'ala, dengan keadaan Allah yang maha sempurna dan maha tunggal, maha abadi, namun dia Allah mengundang hamba-hambanya, sekali kau beribadah padaku, kutuliskan 10 kali ibadah padaku. Betapa hebatnya undangan Rabbul Alamin untuk kita, dan betapa meruginya mereka yang selalu menolak undangan Allah untuk beribadah dengan bibir dan lidahnya, dengan telinganya, dengan penglihatannya, dengan tangan dan kakinya. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu kita untuk kelak berakhir hidup di muka bumi. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kullana nakrahul maut. Kita ini semuanya takut dengan kematian. Lalu bagaimana dengan merindukan jumpa dengan Allah yang harus melewati sakaratul maut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika seorang hamba rindu kepada Allah dan dia beramal saleh, maka ketika di saat detik-detik terakhirnya akan wafat, Allah kirimkan para malaikat mengabarkan atas keridhaan Allah padanya, dan Allah perlihatkan keindahan-keindahan yang akan dia capai setelah ia wafat. Fa'ahabba ila Allah, maka dia ingin segera jumpa dengan Allah dan nyawa. Demikian hadirin hadirat, indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kepada orang-orang yang merindukannya.
hingga akhir saat-saat sakaratul mautnya pun diberikan kabar-kabar indah, sehingga bagi mereka ingin segera mencapai sakaratul maut itu, demi mereka semakin dekat dengan saat perjumpaan dengan Allah. Hadirin hadirat, semua detik itu akan sampai pada giliran kalian. Detik-detik sakaratul maut pasti akan tiba. 3 riwayat jenazah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarih atau mustarah. Sahabat bertanya, apa maksud ucapanmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mustarih. Kalau orang mukmin wafat, mustarih. Ia wafat untuk beristirahat. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi kesulitan. Yang ada adalah keindahan beristirahat menuju hari perjumpaan dengan Tuhan. Namun kalau tidak, dia orang yang jahat, maka dia mustarah. Apa mustarah? Orang lain yang istirahat dan tenang dari kejahatannya. Orang yang hidup beristirahat darinya, dia sekarang sibuk. Setelah ia wafat, dia tidak ada lagi istirahat, dia sibuk dengan dosa-dosanya. Tapi orang yang ditinggal, yang beristirahat atas kejahatannya, tidak ada lagi di tukang fitnah, tidak ada lagi di penjahat, tidak ada lagi di penipu. Dia wafat, orang istirahat dengan kematiannya. Mustarih atau mustarah, pasti satu dari dua keadaan setiap kematian. Allah menjadikan kita di kelompok orang yang mustarih dan beristirahat daripada segala musibah dan cobaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah wafat. Innahum qad qaddamu. Sungguh mereka itu sudah menghadap Allah dan semua amal mereka diperhitungkan oleh Allah. Tidak satu pun amal terkecilnya dilupakan Allah. Jika mereka banyak berbuat dosa, barangkali kita bisa lupa, tapi Allah tidak akan lupa. Demikian pula pahala. La tasubul amwat. Jangan sesekali kalian mencaci orang-orang yang telah wafat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, pembawa kesejahteraan untuk membimbing kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makhluk yang paling bertanggung jawab atas umat, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai sakaratul maut, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, keraskan bagiku kematianku dan ringankan bagi umatku. Demikian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, saat-saat beliau mencapai akhir hidup, seraya mengambil air dan membasahi wajahnya dengan karena keringat yang demikian deras membasahi wajah beliau, mengambil air dari bejana dengan kedua tangannya dan mengusapkan di wajahnya, menahan pedihnya sakaratul maut, seraya berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, sungguh pada kematian itu terdapat dahsyatnya kepedihan. Lantas beliau pun mengangkat tangannya dan mengucap, Rafiqil a'la, aku memilih untuk bersama yang maha tinggi. Dan setelah itu terjatuhlah tangannya perlahan-lahan dan beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Demikian keadaan wafatnya sang Nabi, dan beliau telah meminta kepada Allah untuk dikuatkan atasnya sakaratul maut
dan diringankan untuk umatnya. Sehingga sampailah doa dan munajat ini kepada setiap umat beliau, mereka mendapatkan keringanan di sakaratul maut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu demi waktu akan menjelang. Orang yang hidup pasti akan wafat, dan setelah mereka wafat, mereka akan terus di alam barzakh bertanggung jawab. Tak 500 tahun, entah 1000 tahun atau lebih lagi. Jika kita berpikir ingin memperindah rumah kita, ingatlah rumah kita yang kita tinggali itu paling lama hanya 100 tahun saja, dan setelah itu ada rumah yang demikian sempit, mungkin ribuan tahun kita tinggal di dalamnya. Bangunlah rumahmu, megahkan rumahmu yang kau akan tinggal di sana sendiri, tidak ditemani oleh siapapun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika wafat seorang manusia, ia memiliki 3 dan yang menemaninya hanya 1. Yang 3 adalah amalnya, hartanya dan keluarganya, dan yang tetap bersamanya hanya amalnya. Keluarga dan hartanya tidak akan ada yang bisa bermanfaat, dan keluarganya tidak akan mau menemaninya di dalam kubur. Demikian hadirin hadirat, tinggallah amal-amalnya. Beruntung jika ia mempunyai teman dan kerabat yang mendoakannya setelah ia wafat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغربها فلما رآها الناس آمنوا أجمعين. Tiada akan datang hari kiamat, kata sang Nabi, sampai terbitnya matahari dari barat. Jika manusia melihatnya, mereka semuanya beriman. Kan tetapi Allah tidak lagi menerima iman mereka, karena hari kiamat itu akan datang setelah tidak ada lagi muslimin. Yang ada adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka melihat matahari terbit dari barat, mereka teringat akan ajaran Islam yang benar dan mereka beriman, dan Allah tidak lagi menerima iman dan taubat mereka. Jika matahari telah berbalik posisi, yang berarti bumi ini berputar terbalik, itu mengawali kehancuran alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yuhsyarun nas yaumal qiyamah fi ardin bayda. Manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan daratan yang putih bagaikan perak. Mereka berdiri di atasnya, tidak ada pohon dan tempat berteduh, tidak ada debu dan tidak ada tanah. Yang ada adalah tanah yang putih bagaikan perak, bagaikan besi yang sangat panas dengan teriknya matahari. Demikian keadaan mereka di padang mahsyar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di saat itu orang yang punya kezaliman, saya bersabda riwayat Sahih Bukhari, di antara kalian yang punya kezaliman pada saudaranya segera minta halalkan, minta maaf dari saudaranya, karena nanti di sana di hari mahsyar tidak berlaku lagi dinar wala dirham, tidak berlaku lagi uang dan alat tukar, kedudukan dan harta, tapi yang menjadi alat tukar adalah amal-amal dan dosa. Beliau bersabda riwayat Sahih Bukhari, orang yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka ia akan diambil pahalanya oleh orang yang ia zalimi, dan jika ia sudah tidak punya amal, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan ditumpahkan kepadanya. Demikian keadaan mereka di padang mahsyar.
Di saat itu hari pertukaran, di mana semua kezaliman harus dibayar, di mana semua kejahatan harus terlunasi. Dan jika mereka masih mempunyai hutang-hutang karena sudah tidak punya amal baiknya sudah diambil untuk dosa-dosanya, dan dosa orang ditumpukan padanya, tinggallah dosa-dosa itu yang harus ditebusnya dengan api neraka. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang dihisab antara manusia adalah pertumpahan darah. Inilah yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa yang pertama kali diperhitungkan antara manusia dengan Allah adalah salatnya, dan yang pertama kali diperhitungkan antara manusia dengan manusia lain adalah pertumpahan darah. Inilah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Hindarilah sejauh-jauhnya pertumpahan darah, karena inilah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendengar hadis mulia yang kita baca bersama-sama tadi, "Aminkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yaumil qiyamah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tiada di antara kalian pasti akan berhadapan dengan Allah. Allah akan berbicara kepadamu dan tiada penerjemah dan perantara antara engkau dengan Rabbul Alamin. Kau sendiri menghadap Allah, Tuhanmu yang menciptamu dari ketiadaan. Di saat itulah hadirin hadirat seagung-agung pertemuan, semulia-mulia perjumpaan bagi mereka yang merindukan Allah. Mendengar hadis ini mereka gembira. Alangkah indahnya aku akan jumpa dengan yang sangat kurindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, detik itu akan sampai. Jangan kita didorong ke sana dan kemari, diombang-ambingkan dengan kenikmatan dan kesedihan, atau kenikmatan dan musibah. Ini semua akan sirna. Yang akan pasti datang adalah detik perjumpaanmu dengan Allah, yang menentukan kehinaan yang kekal setelahnya atau kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan triliunan tahun ini tiada akan pernah berakhir. Tiada akan pernah berakhir. Kebahagiaan bersama semua orang-orang yang dimuliakan Allah sebagai tamu-tamu Allah, dan itulah yang abadi. Semua yang kau lihat saat ini, semua yang kita hadapi saat ini adalah bagaikan mimpi yang akan lewat begitu saja. Dan ketika itu mereka bangun di padang mahsyar untuk menghadap Rabbul Alamin. Di saat itulah semua orang tersadar dari seakan-akan dia bermimpi hidup di dunia, menghadapi musibah di dunia, kenikmatan di dunia, kehinaan, ujian dan lain sebagainya. Ini semua ternyata sirna. Yang hakikat adalah jumpa dengan Rabbul Alamin untuk menghadapi kebahagiaan yang kekal atau kehinaan. Waliyadzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiku dan nabi kalian, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, jika melihat wajah para sahabat berguncang dari takutnya mendengar dahsyatnya hari kiamat, beliau tersenyum dan berkata, "Atardawna takuna rubba ahli jannah." Kalian senang tidak kalau kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seperempat dari penduduk ahli surga? Maka sahabat berkata, kami bertakbir, Allahu Akbar. Dengar, seperempat ahli surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum lagi dan berkata, "Ama tardawna an takuna thulutha ahlul jannah."
Kalian tenang tidak kalau kalian bukan seperempat, malah sepertiga dari ahli surga. Akabarna, maka kami bertakbir lagi gembira dengan penyampaian sang Nabi. Seraya meneruskan lagi, amal tardawna an takuna nisfa ahli jannah. Kalian senang tidak kalau kalian ini setengah dari seluruh penduduk surga? Akabarna, dan kami bertakbir. Demikian dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sehingga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari, menukil hadis sahih, meneruskan hadis ini bahwa Rasul berkata lagi, amma tardawna an takuna thulutha ahlul jannah. Kalian senang tidak kalau kalian menjadi 2/3 seluruh penduduk ahli surga? Para sahabat bertakbir lagi, maka Rasul membacakan ayat wala sawfa ya'tika fatarda, dan Allah akan memberimu anugerah sampai engkau tenang, sampai engkau puas wahai Muhammad. Hadirin hadirat, ingatlah syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Di hari itu Allah membuka kasih sayang dan kebahagiaannya lewat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat, tenangkan jiwa. Jangan pancing kita pada perpecahan antara muslimin satu sama lain. Kita satukan saf kita dalam kedamaian. Perjuangkan kedamaian umat. Majelis Rasulullah SAW memperjuangkan kedamaian umat dan bangkitnya umat mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berpanjang lebar berbicara, cuma sekedar mengakhiri sebelum doa dan munajat bahwa munculnya ajakan untuk bermudhaharat dan berdemo di hari Rabu. Majelis Rasulullah tetap tidak memanjurkan demo. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita tidak bermusuhan dengan yang berdemo, kita satu niat. Hari Sabtu yang lalu saya sudah jumpa dengan Habib Rizik Syahab di Polda Metro Jaya, dan sudah ada kesepakatan antara kita, tidak ada permusuhan antara Majelis Rasulullah dengan Front Pembela Islam. Kita semua satu niat dengan ketegasan, silakan dengan ketegasan, kita dengan kelembutan, Ini telah saya sampaikan kepada Habib Rizik Syahab, dan beliau pun setuju dan gembira. Tidak ada permusuhan antara kita. Yang jalan dengan kedamaian, yang jalan dengan ketegasan, kita semua dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, malam Ahad yang akan datang kita akan mengadakan tabligh akbar Majelis Rasulullah SAW untuk memperingati malam kemenangan Fathahillah atas bumi Jakarta ini. Karena yang lebih tepat bagi kita bukan memperingati ulang tahun Jakarta, tapi memperingati kemenangan Fathahillah, mengusir Portugis dari bumi Jakarta ini, dan membangkitkan lagi semangat pemuda-pemudi yang berjiwa Fathahillah. Yang Fathahillah itu artinya kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan bumi Jakarta bergemuruh dengan doa dan munajat. Dan pada hari Ahadnya, pada hari Minggunya 22 Juni, kita kumpul bersama-sama di Masjid Istiqlal dalam tabligh akbar gabungan dengan acara yang sama bersama Zikra pimpinan Ustaz Arif bin Ilham, dan kita harapkan hadirin mencapai lebih dari 200.000 muslimin muslimat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau membenahi umat dengan cara demonstrasi, mereka berdemonstrasi. Kita juga punya cara unjuk rasa, cuma unjuk rasa kita kepada Allah dengan doa dan munajat, dan mengundang umat agar terus dengan kedamaian. Jangan musuhi mereka yang akan mengadakan demonstrasi. Kita satu niat, dan kita pun mempunyai posisi kita dan mempunyai pendapat kita masing-masing. Kita punya waktu unjuk rasa malam Ahad dan hari Ahad dengan unjuk rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Minggu itu, malam Ahad itu kita bergabung dengan PT Telkomsel, karena sekaligus mereka juga ingin merayakan hari ulang tahun Telkomsel.
Kita tentunya bersatu bukan mau merayakan ulang tahun Telkomsel, tapi kita ingin menyatukan untuk bekerja sama dengan PT Telkomsel, memperluas dakwah kita di internet dan di selular dengan PT Telkomsel agar semakin terjalin lagi hubungan erat antara Majelis Rasulullah SAW dengan PT Telkomsel di malam Ahad yang akan datang di gelanggang olahraga lapangan Banteng malam Ahad, dan setelah itu berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Kita bangkitkan semangat di malam Ahad dan hari Ahad yang akan datang dengan gemuruh lafzul jalalah. Hadirin hadirat, ajak teman-temanmu, ajak saudara-saudaramu untuk meramaikan khususnya hari Ahad jam 11 Maulid dimulai. Karena di sebagian spanduk dikatakan jam 1, karena itu sebelum permohonan kita untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid akan dimulai jam 11. Demikian hadirin hadirat, kita berperan serta untuk menyatukan seluruh umat ini dalam shaf gemuruh zikir jalalah oleh 200.000 muslimin muslimat menyeru nama Allah dan berzikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita terus berjuang untuk membenahi umat dan menutup pintu-pintu musibah dengan banyaknya zikir. Malam Selasa yang lalu saya sudah umumkan masalah ini dan saya sudah sampaikan kepada guru mulia kita Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib bahwa saya telah menghimbau jamaah untuk tidak ikut berdemo, dan beliau gembira dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua untuk terus berada dalam kedamaian, jangan sampai memusuhi pihak manapun dari kaum muslimin muslimat. Sama-sama satu saf, kita tidak menyenangi berkembangnya Ahmadiyah, akan tetapi masing-masing punya cara untuk membenahinya. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat sahih Al-Bukhari, ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat li syafaqah. Aku bersama hamba-hambaku jika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut nama aku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, satu dari 7 kelompok yang dinaungi Allah di hari la zilla illa zilluh, hari tidak ada naungan selain naungan Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Rajulun dzakarallah fafadat ainah, orang yang ketika mengingat Allah mengalir deras air matanya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita. Satu kali kita memanggil nama Allah, Allah menuliskannya 10 kali kita menyeru nama Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat. Dan hadirin hadirat, ingatlah pesan Allah dalam hadis qudsi riwayat sahih Al-Bukhari, aku bersama hambaku saat hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya akan datang suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada penerjemah dan perantara antara engkau dengan Allah saat itu. Serulah namanya di malam hari ini, karena dia telah menaungi orang-orang yang berzikir kepadanya. Satu kali hambanya mengalirkan air mata merindukan Allah di muka bumi, Allah tidak lupa detik-detik itu hingga Allah menaunginya di hari kiamat kelak. Faqulu ya Allah 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 ya Allah
orang-orang melihat Allah menaungi mereka-mereka yang telah beramal baik dengan pernah mengalir air mata mereka saat berzikir menyebut nama Allah. Jika mereka melihat itu, mereka akan rela menangis darah sepanjang hidupnya melihat kemuliaan orang yang dinaungi Rabbul Alamin, karena pernah menangis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka rela untuk menangis darah sepanjang hidup di dunia demi bisa mencapai derajat yang demikian indah dalam naungan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Warisi kemuliaan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.